Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Gita Nasution dari kelas 4A MPM 2314 34040 dari Prodi PGST Fakultas FKIP, nomor absen 13. Oke, di sini saya akan menceritakan sebuah cerita tentang dibalik kebohongan. Original publisher Pratham Books, autor Asa Nehemia, ilustrator Heinrich, translator Ambita Danikron. Begitu ayah mereka pergi untuk bekerja, Remes membersihkan pecahan kaca, sementara Vali membuat teh. Meskipun baru berusia 8 tahun, Vali sudah bisa membuat teh manis kental yang disukai oleh ibu mereka. Sambil menyeruput tehnya, ibu sesekali menempelkan gelas hangat itu ke keningnya yang berdenyut-denyut dan ke pipinya yang bengkak. Aku jatuh, aku tersandung, aku menjatuhkan gelas dan membuatnya pecah berkeping-keping. Begitulah selalu alasannya. Tidak ada yang mencari tahu apa ada di balik ucapannya. Bahkan ketika anak-anak mengulangi kebohongan itu. Beli roti 3 hari berturut-turut? Tanya Marungan, pemilik toko tetangga. Tidak banyak pelanggan datang ke tokonya pagi itu. Jadi dia mengajak Vali bercakap-cakap saat dia mencatat belanjaan Vali ke dalam pembukuannya. Kalau ibumu belum begitu sehat, sehingga tidak dapat memasak, mungkin kau perlu membawanya ke dokter. Ini bukan sakit seperti itu, Pak Marungan. Vali menghela napas. Kalau begitu, sakit apa? Desak Pak Marungan. Tangannya terluka parah, ibu tersandung di jalan dan jatuh terkena bahunya. Vali mengulangi kebohongan ibunya. Namun, mata Vali menyimpan cerita yang lain. Meski dia menghindari tatapan Pak Marungan, dia merasa sangat gelisah. Ada sesuatu yang tidak benar. Pak Marungan mendiskusikan masalah itu dengan istrinya, Sarasa. Malam harinya, Pak Marungan sangat terkejut dengan kebenaran tentang ibu Vali Maneskasi. Bukan karena tersandung atau jatuh, itu gara-gara suami monsternya. Suaminya tampak tidak tega menyakiti Lala, tapi itu ternyata hanya topeng Maneskasi yang malang. Dia bertahan dari tinju dan pukulan suaminya demi melindungi anak-anaknya. Pak Marungan sangat kesal. Aku tidak tahu soal itu. Kenapa kau tidak cerita sebelumnya? Kita seharusnya melakukan sesuatu. Bagaimanapun kedua keluarga tersebut telah bertahun-tahun tinggal di jalan yang sama. Tidak seharusnya Maneskin dan anaknya menderita seperti ini. Maksudmu, kau tidak pernah memperhatikan? Sarasa terkejut. Memar yang dialami Maneski, bibir robek beberapa minggu lalu. Hatiku sakit melihatnya. Sarasa menghela napas. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Ikut campur hanya akan memperburuk keadaan. Pak Marungan berpikir bagaimana dia bisa membantu tanpa membuat keadaan menjadi lebih buruk bagi Maneskin dan anak-anaknya. Dia berpikir keras sampai kemudian mendapatkan sebuah rencana. Bantuan yang diatur oleh Pak Marungan tiba di depan pintu rumah Vali beberapa hari kemudian. Dia tersenyum dalam seragam polisinya yang berwarna coklat. Namaku Sufi Inspektur Jata. Wanita polisi yang masih muda itu memperkenalkan diri. Pamanku, Muraga memintaku untuk mengunjungi Anda. Aku pulang kerja lebih awal hari ini, jadi aku mampir kemari dalam perjalanan pulang. Beruntungnya Vali dan keluarganya, ayah sedang bertugas di luar kota. Saat ayah mereka ada di rumah, mereka bertiga hidup dalam ketakutan. Selalu khawatir melakukan sesuatu yang dapat memicu kemarahan yang membabi buta. Jangan buat ayah marah, pinta Manesin kepada anak-anak setiap harinya. Jangan menyanyi, Rames, tolonglah, jangan pantulkan bola itu, Vali. Ibu polisi Jaya mendengarkan dengan sabar saat anak-anak menceritakan sebuah kepadanya. Lalu, dia dan ibu berbicara lama dengan suara pelan saat anak-anaknya mengerjakan PR. Saat hendak pergi, Jaya meminta mereka mencatat nomor ponselnya. Kalian bisa menelponku setiap saat, siang atau malam. Jika aku tidak bisa datang, aku akan meminta polisi patroli untuk datang dalam beberapa menit. Dia berjanji. Tapi aku tidak punya telepon, kata ibu.
Suamiku tidak mengizinkanku punya telepon. Jaya tetap meminta ibu menulis nomor telepon. Situasi ini yang buruk ini bukan kesalahan kalian. Begitu ucapan terakhir Jaya kepada mereka saat dia naik ke sepeda motornya. Kekerasan itu tidak baik. Kalian bertiga tidak boleh memendam hal itu dan menganggap normal. Maneskin, kau harus memikirkan apa yang telah kita diskusikan dan lakukan apa yang telah kusarankan. Polisi itu meminta ibu untuk menulis surat kepada seseorang di keluarga kita untuk menceritakan keadaan kita. Menurutnya, kita tidak boleh menyembunyikan masalah kita dari orang-orang peduli kepada kita. Dia juga bilang begitu. Ibu bisa mengirimkan surat keluhan kepada kepolisian kalau ibu mau. Tapi, ibu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apakah ini benar-benar bisa membantu kita? Rames mengangguk sedih. Suasana hatinya tidak menentu. Dia curiga kepada semua orang beberapa hari belakang ini. Terlebih sejak dia juga menjadi sasaran kemarahan ayah setiap kali dia bermaksud menolong ibu. Polisi itu tidak akan memberikan nomor pribadinya kepada kita. Coba saja telepon nomor itu. Dia menantang ibu dan adiknya dengan nada tak acuh. Aku bertaruh, sebatang coklat. Kalian akan mendapatkan rekaman pesan atau tidak. Ada yang akan menjawab telepon kita. Kalau begitu, ayo kita tulis surat dulu untuk seseorang. Bagaimana kalau kita tulis surat untuk nenek? Fali tahu ayah agak takut kepada ibunya. Beberapa hari berlalu, akhirnya ibu menulis surat untuk nenek. Kemudian, mereka menunggu balasannya dengan penuh harap. Kunjungan nenek akan sangat menyenangkan. Nenek tegas terhadap mereka, tetapi mereka senang sekali jika nenek berkunjung dengan membawa kaleng-kaleng camilan. Nenek akan mengepang rambut Fali dengan model yang baru setiap hari dan bermain kriket bersama mereka di gang yang sempit. Terkadang ibu ikut bermain bersama mereka. Nenek dan Ramel suka bernyanyi di rumah meski ayah tampak kesal. Dia akan mengendalikan emosinya saat nenek ada di sana. Ya, nenek bisa menasihati ayah bahwa kekerasan tidak dapat diterima. Namun, 2 minggu berlalu tanpa jawaban dari nenek. Mereka bertiga menjadi sedih. Apalagi yang bisa kami lakukan? Mereka bertanya-tanya. Akhirnya ayah pulang. Dia membawa berita buat mereka. Ibuku menelpon beberapa hari yang lalu. Dia berkata dengan yang kesal. Dia akan tiba di sini besok untuk tinggal di sini selama beberapa bulan. Beberapa bulan? Aku tidak mengerti alasannya nih. Dia melemparkan uang ke meja. Bayar tagihan toko dan jangan lupa membeli kopi merek khusus untuk ibuku kalau aku membeli persediaan makan bulan ini. Begitu ayah pergi dengan membanting pintu, anak-anak melompat gembira. Beri kami sedikit uang untuk membeli manisan, Ibu. Pintar Rames. Ibu mengiyakan, senyum tipis di wajahnya lebih langka daripada uang yang diberikan kepada anak-anak itu. Dalam perjalanan menuju sekolah, Fali mengajak Rames mampir ke toko Pak Murungan. Setelah kunjungan ibu polisi ke rumah mereka, Pak Murungan sering mengajak anak-anak itu mengobrol. Dia sedang sibuk saat Rames dan Fali memasuki toko. Jadi Fali mendorong Rames menuju tempat manisan dipajang. Lebih baik kau membelikan aku coklat besar sebelum menghabiskan uangmu untuk yang lain, desak Fali. Aku akan pasti memenangkan taruhan itu. Rames perlu waktu sesaat untuk mengingat-ingat taruhan yang diberikannya di hari kunjungan ibu polisi. Dia tertawa dan menyuruh adiknya bergegas. Saat Fali memilih apa yang diinginkan, dia pergi menemui Pak Murungan dan bertanya, apakah dia boleh meminjam teleponnya? Fali menelpon nomor Investor Jaya. Ya, Paman Murungan. Suara yang tak asing menjawab dari seberangan. Fali menggoyang-goyangkan ibu jarinya ke arah kakaknya. Rames tak mengira wanita polisi itu akan menjawab telepon mereka. Kakak Jaya, ini aku Fali. Fali, apa semuanya baik-baik saja? Apa kau butuh bantuan? Jawab terdengar khawatir. Kami baik-baik saja, kakak. Aku hanya menelponmu untuk mengabari bahwa nenek akan datang dan tinggal bersama kami beberapa bulan. Ibu telah menulis surat kepadanya tentang ayah juga, tentang situasi yang buruk ini. Wah, itu kabar yang baik. Kamu juga akan tahu cara menghubungiku, bukan? Kau bisa menelponku kapan saja jika perlu bantuan. Telepon berakhir dan berbagai pertanyaan dalam benak Pak Murungan pun terjawab. Anak-anak membuka bungkus coklat mereka sambil meninggalkan toko. Hati Fali terasa lebih tenang, bukan hanya karena coklat yang mereka bagi, bukan pula karena beberapa batang coklat tambahan yang didapatkan dari kakaknya.
Namun karena untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Remes bersenandung diri saat mereka berjalan menuju ke sekolah. Alasan saya memilih cerita ini karena cerita ini sangat mirip dengan keadaan saya waktu saya masih kecil. Jadi bagian mana dari cerita itu yang paling berkesan? Menurut saya paling berkesan itu ketika ibu bisa menyembunyikan masalah hidupnya dari anak-anak dan dari tetangga-tetangga. Itu menurut saya berkesan. Moral yang dapat saya ambil dari cerita ini, anak-anak yang hidup dengan tekanan atau kekerasan dari orang tua di rumah seringkali merasa takut, marah dan atau malu. Itu wajar sekali. Kalau kau mengenal seseorang yang berada dalam situasi ini, beritahu mereka mengenai beberapa hal yang penting. Tidak ada yang boleh diam jika dia mendapat kekerasan. Semua anak dan orang dewasa punya hak untuk hidup dalam situasi yang aman, terutama di dalam rumah. Kekerasan bukanlah kesalahan anak, tindakan atau perilaku anak bukanlah penyebab dari kekerasan yang terjadi. Kekerasan di dalam rumah adalah kejahatan. Mereka yang dinyatakan bersalah telah melakukan kejahatan akan mendapat hukuman. Saat anak-anak tidak dapat bertindak sendiri untuk melaporkan tindakan kekerasan, sahabat atau teman sekelas dapat membantu menggunakan cara-cara berikut. Menyarankan anak tersebut agar menceritakan masalahnya pada orang yang dapat dipercaya dan menindaklanjutinya. Orang dewasa dapat dipercaya antara lain adalah nenek, kakek, paman, bibi, tetangga, atau kepala sekolah. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.